Di episode sebelumnya, Li Bah, komandan pasukan terlarang dari Kekaisaran Tianwu, terbakar dan menjadi abu saat melawan Ratu Daxia. Di sisi lain, seluruh kelompok Jiang Han, terkecuali Xiao, kini berlindung dan bersembunyi di antara batu besar yang berada di tempat itu. Mereka merencanakan untuk menjauh dari tempat tersebut setelah mengobati luka dari Penatua Ge. Sementara itu, di Laut Cina Timur, Kakak Yu yang sedang melawan monster didatangi oleh salah seorang prajuritnya dikarenakan sebuah pesan penting. Pesan tersebut tentang berita dari ibu kota. Pada saat Kakak Yu menerima kabar tersebut, betapa terkejutnya dia setelah mengetahui jika kapal terbang yang maha kuasa saat ini dikirim dan menuju puncak Gunung Luosen. Dia langsung teringat pada Jiang Han yang berada di sana. Dia mengumpat kesal pada Kaisar Tianwu yang merupakan ayah tirinya yang dirasa tidak menepati janji. Dan pada saat itu juga Kakak Yu langsung memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Jantung Jiang Han berdetak kencang di saat yang bersamaan. Saat ini dia sedang merencanakan cara untuk keluar dari istana bawah tanah Gunung Luosen. Oke, seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, silakan like dan komen. Dan bagi yang belum subscribe, admin persilakan untuk subscribe terlebih dahulu. Oke, semoga video kali ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Video kali ini dimulai dengan kapal terbang yang maha kuasa yang bersiap akan menembak. Kekuatan dari tembakan tersebut tidak main-main. Tembakan dengan skala besar langsung menyapu tempat tersebut. Orang-orang yang memasuki makam Daxia yang masih hidup langsung mati dengan cepat sampai menjadi abu. Di sisi lain, Luozi berkata, "Yang mulia, jika cahaya tembakan itu mengenai Anda, pasti sesuatu yang buruk akan terjadi." Saking dahsyatnya serangan tersebut, getarannya sampai dirasakan Jiang Han yang berada di istana bawah tanah. Apa terjadi sesuatu di atas sana? Kalian tetaplah di sini. Aku akan keluar terlebih dahulu untuk memeriksanya. Jiang Han dengan segera mengaktifkan arai untuk keluar dari tempat tersebut. Secara tidak sengaja, Jiang Han keluar dan muncul di tempat kelompoknya yang saat ini sedang bersembunyi. Jalan keluar dari formasi yang kulalui seharusnya sangat kuat dan tersembunyi. Apa yang menyebabkan bencana seperti ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Lin Wu yang ternyata pingsan setelah serangan dari tembakan sebelumnya perlahan tersadar dan membuka mata. Dia melihat Jiang Han saat ini berada di tempat tersebut. Iya, ini aku. Aku baru saja keluar dari istana bawah tanah dan aku masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, ujar dari Jiang Han. Tiba-tiba Lin Wu merasakan bahaya yang sedang mendekat. Dia segera berdiri dan meneriaki nama Jiang Han. Dengan cepat, dia melompat ke arah Jiang Han untuk melindunginya. Tanpa memikirkan dampak yang terjadi setelahnya, dia memprioritaskan keselamatan Jiang Han terlebih dahulu ketimbang keselamatan dirinya. "Aku tidak bisa menghentikannya," teriak Penatua Ge bersamaan dengan sebuah ledakan besar yang terjadi di tempat itu. Lin Wu juga berteriak kesakitan. Punggungnya saat ini dia korbankan untuk melindungi MC kita dari ledakan besar. Setelah beberapa saat berlalu, ketika asap ledakan perlahan menghilang, semua orang yang berada di luar tempat persembunyian dari kelompok Jiang Han tewas semuanya.
Kondisi Lin Wu yang juga sangat memprihatinkan. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Lin Wu berkata, "Kekaisaran Tianwu yang membunuh semua orang yang berada di sini. Bersembunyilah terlebih dahulu, atau kau tidak akan bisa bertahan hidup. Hiduplah dan kembali ke aliansi. Katakan semua apa yang terjadi di tempat ini kepada ayahku." Kesampingkan baju Lin Wu yang mau copot ya. Ini adegan melo. Lin Wu melanjutkan, "Ini adalah simbol dari aliansi pertumpahan darah. Tolong berikan ini pada ayahku." "Tidak." Sembari memberikan sebuah pil, Jiang Han berkata, "Tidak akan kuizinkan teman-temanku mati di tempat ini. Semuanya akan kembali bersama-sama. Katakan sendiri pada ayahmu jika kau ingin mengatakan sesuatu." "Sialan kau, Kekaisaran Tianwu. Tunggu pembalasan dariku." Berpindah ke sisi luar, setelah membunuh banyak orang yang berbakat, Bai Yi mengatakan pada Daxia jika itu semua ulah Daxia. Dia berencana mengkambing hitamkan kemunculan Daxia untuk berita kematian semua orang yang berada di sana. "Kau seharusnya menetap di peti kecilmu itu dan membusuk di sana. Seharusnya kau menyerahkan era ini pada generasi selanjutnya. Di era ini kau bukanlah kaisar lagi dan kau tidak disambut pada zaman ini." Kini semua prajurit Tianwu bersiap bertarung. Mereka berdiri rapi tepat di belakang Bai Yi. Daxia menanggapinya dengan santai. "Hahaha. Bajingan kecil berani menggonggong dan berbicara tentang omong kosong di depanku. Aku akan memberitahu kalian hari ini. Ketika aku melangkah keluar dari sini, zaman ini adalah era milikku." Kalimat yang diucapkan Daxia tersebut bersamaan dengan waktu kebangkitan seluruh prajuritnya yang juga membeku. Prajurit tempur dan prajurit terbaik yang ikut tertidur kini perlahan terbangun dan muncul ke permukaan. "Akan kubiarkan zaman ini menerima kehadiranku," ujar dari Daxia sembari tersenyum. Kini prajurit Daxia sudah sepenuhnya terbangun dan bersiap untuk bertempur. Mereka dinamakan pasukan zombie. Sembari tersenyum bersama, mereka menggumamkan kalimat yang sama. "Di pertarungan kali ini, aku akan mengantarkanmu pulang." Beberapa saat kemudian terlihat Daxia juga telah bersiap untuk bertarung. Seluruh prajuritnya kini terlihat sudah berada di belakang Daxia. Salah satu prajurit terlihat meneteskan air mata setelah melihat jika Daxia belum mati. "Akhirnya aku bisa bertarung bersamamu lagi. Aku sangat bahagia, ratuku." Beberapa saat kemudian, Bai Yi berteriak pada seluruh pasukannya, "Maju, bunuh mereka semua." Meskipun kekuatan individual pasukan kita sedikit lemah, tetapi kalian tidaklah sendirian. Aku di sini untuk membantu kalian. Sebuah teknik dipersiapkan oleh Bai Yi. Mendadak seluruh prajurit Tianwu seperti kerasukan. Semangat mereka membara dan terlihat siap mati daripada sebelumnya. Mereka melesat terjun ke medan pertempuran dari atas kapal terbang. Di sisi lain diperlihatkan juga kondisi pasukan zombie yang kini juga bersiap untuk berperang.
dan peperangan besar pun tak terelakkan. Masing-masing prajurit maju dan menyerang satu dengan lainnya. Akhirnya, pertempuran besar antara prajurit zombie milik Daxia melawan prajurit kekaisaran Tianwu dimulai. Apa? Dia memiliki kekuatan seperti itu rupanya. Dia seorang pengendali makam yang sangat kuat. Kalimat tersebut ditujukan pada Bai yang diketahui memiliki kekuatan seperti support yang bisa memberikan buff pada seluruh prajuritnya. Semuanya sesuai dengan perhitunganku, tetapi kekuatan pasukan zombie terlalu dilebih-lebihkan. Pasukan zombie dikenal sebagai pasukan terkuat dalam sejarah. Ketika Kaisar Daxia dianggap mati, 5 orang terkuat dari pasukan zombie, 600 orang di Ranasain, dan 4.000 prajurit lainnya tiba-tiba menghilang dari benua Tianwu. Namun sekarang setelah ribuan tahun tersisa, 1 orang terkuat di pasukan zombie, 200 orang di Ranasain, dan 2.000 prajurit lainnya. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik, ujar dari Bai yang menilai situasi di dalam peperangan. Mereka semua harus dibunuh. Sebuah serangan kembali dipersiapkan. Serangan tersebut seperti serangan sebelumnya. Sebuah serangan dari kapal terbang yang maha kuasa kembali digunakan untuk mengurangi jumlah pasukan zombie. Salah satu orang terkuat di pasukan zombie mengatakan pada para zombie lainnya untuk menyerang kapal terbang terlebih dahulu hingga fokusnya teralihkan. Masih ada sisa 1 peluru sebelum senjata utama cukup dingin untuk bisa menembak lagi. Tiba-tiba dari arah belakang, prajurit Tianwu sudah bersiap untuk melancarkan serangannya. Dengan cepat, sebuah serangan langsung memotong tubuh milik prajurit Tianwu itu. Dan orang yang melakukan itu adalah Daxia yang juga ikut ambil dalam peperangan besar. Kemudian dia berteriak untuk memberikan suntikan semangat pada pasukan zombie, sedangkan dirinya segera melesat untuk menyerang kapal terbang. Sebuah api berbentuk burung phoenix terlihat menyelimuti tubuh milik Daxia yang terbang di atas pasukan zombie. Hal itu juga seperti buff bagi seluruh pasukan zombie. Api tersebut menyembuhkan luka sekaligus memberi suntikan semangat. Seketika, seluruh pasukan zombie berteriak dan terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Akibatnya, pasukan Tianwu secara perlahan terdorong mundur ke belakang. Melihat aura api atau buff milik Daxia mengganggu buff miliknya, Bai langsung mengambil tindakan. Formasi CG, teriak Bai yang mengantisipasi kemunduran dari pasukan miliknya. Efek dari itu ternyata mampu membuat pasukan Tianwu menahan serangan gempuran dari pasukan zombie. "Hei bocah, keluarlah dari tempat itu," teriak Daxia yang saat ini telah berada di bawah kapal terbang. Sebuah serangan yang sangat banyak dilancarkan oleh Daxia untuk menghancurkan kapal tersebut. Sebelum serangannya mengenai kapal terbang, Bai menembakkan serangan kembali, sekaligus menahan rentetan serangan milik Daxia. Betapa terkejutnya Daxia setelah melihat serangan balasan dari Bai. "Roh naga, kau punya sesuatu seperti itu?" Bai membalas, "Terima kasih untuk harta karun yang kau berikan dari Laut Cina Timur." Sembari mengingat mantannya, Daxia menanyakan apa yang telah dilakukan Bai di Laut Cina Timur, karena kata-kata terakhir dari mantannya adalah bahwa dirinya akan meninggalkan semua yang dia miliki di Laut Cina Timur. Dan hal itu menjelaskan jika Bai melakukan serangan sebelumnya
menggunakan serangan dari energi milik Giang-yun, mantan kekasih Daxia. Serta hal itu menjawab kenapa ekspresi Daxia terlihat kaget setelah mengetahuinya. Kemudian Bai berteriak kepada Daxia, "Jadi, apakah kau sudah bisa menebaknya? Sebentar lagi, seluruh prajuritmu akan segera terbunuh oleh roh dari orang kesayanganmu." Sebuah serangan kembali dipersiapkan oleh Bai dengan menggunakan roh energi milik Giang-yun. "Kau, mengapa melakukan hal ini sampai sejauh itu? Beraninya kau memperlakukan dia sebagai bahan untuk sebuah serangan." Daxia terlihat sangat marah dan menyiapkan sebuah teknik. Sebuah serangan besar bersiap untuk menyerang dan menghancurkan segalanya yang berada di tempat tersebut. Di sisi lain, komandan terkuat pasukan zombie yang melihat situasi tersebut meneriaki Daxia karena khawatir. Dia berniat untuk membantu Daxia melawan serangan tersebut. Tetapi musuh yang merepotkan yang bernama Jenderal Besi tiba di medan pertarungan. Jenderal Besi melesat dan dengan seketika sudah berada di belakangnya. Hal itu mampu membuatnya terhempas mundur. Dia sangat kuat, tapi mengapa aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi di tubuhnya? Lalu Bai menjelaskan jika Jenderal Besi adalah pasukan individual terkuat yang sudah dirubah dengan cara yang sangat ekstrim, dengan modifikasi fisik yang sangat kuat dan peningkatan dari formasi makam miliknya. Hal itu bisa memberikan kekuatan tempur yang hebat dalam waktu singkat. Bai kemudian berteriak, "Sekarang semuanya akan berakhir. Hanya tinggal satu langkah terakhir yang harus kulakukan. Waktunya menghabisi orang itu." Sebuah serangan dipersiapkan oleh Bai, dan orang yang dimaksud olehnya adalah Daxia. Daxia yang segera menyadari hal itu langsung menepis serangan dari Bai menggunakan kekuatan miliknya. "Apa yang kau lakukan? Menggunakan serangan tersembunyi?" Namun ternyata serangan tersebut tidaklah sederhana. Serangan tersebut melilit tubuh milik Daxia hingga Daxia tidak bisa untuk bergerak. "Ah!" teriak Daxia yang menerima serangan petir atau guntur dan sejenisnya. "Hahaha, bagaimana menurutmu? Aku sudah menangkapmu." Serangan tersebut ternyata terus-menerus menghantam Daxia yang dalam kondisi terikat dan tidak bisa bergerak. Komandan zombie yang menyadari Daxia dalam kondisi yang berbahaya, dirinya segera ingin membantu. Namun lagi-lagi Jenderal Besi kembali menghadang niatnya yang ingin pergi untuk menolong Daxia. Sebuah tusukan berhasil bersarang di tubuh Jenderal Besi. Dengan sebuah lompatan, dia mencoba untuk menuju Daxia dan meninggalkan pertarungannya melawan Jenderal Besi untuk sementara. Akan tetapi, Jenderal Besi mampu menangkap kakinya, kemudian membantingnya dengan keras ke tanah. Situasinya perlahan menyudutkan Daxia dan seluruh pasukannya. Sejak saat Kekaisaran Tianwu didirikan, kaisar-kaisar sebelumnya sudah mempersiapkan semua ini. Seluruh rekaman tentang dirimu, karaktermu, kemampuanmu, serta kelemahanmu sudah direncanakan oleh kita, dan tidak ada orang lain yang lebih tahu daripada kita. Kau akan mati hari ini. Kau sudah berakhir hari ini. Semua pasukanmu juga akan mati di tempat ini. Seorang kaisar seharusnya tidak kenal ampun, dan sayang sekali, di sini kau tidak paham apapun mengenai situasinya. Kali ini
kau tidak dapat kabur lagi. Serangan yang dipersiapkan oleh bayi sebelumnya kini bersiap tepat di hadapan Daxia. Dengan kondisinya yang tidak bisa untuk bergerak, Daxia berkata, "Kalau hal kekejaman dan tidak mengenal ampun adalah sifat dari kaisarmu, maka katakan padanya bahwa dia tidak pantas untuk menjadi seorang kaisar." Bayi yang tersulut emosi membalas, "Seorang pengecut dari masa lalu tidak pantas untuk berbicara dengan kaisarku. Pengecut sepertimu harus mati. Era dari zaman Daxia yang agung berakhir hari ini." Kemudian serangan tersebut dilepaskan oleh bayi. Serangan tersebut terlihat berbentuk seperti anak panah yang sangat besar dan meluncur untuk menghujam Daxia yang sudah tidak bisa bergerak. Dengan lirih, Daxia berkata, jika dirinya tidak akan berakhir di tempat ini. "Kau tidak akan menang dengan mudah hanya dengan serangan seperti itu," teriak dari Daxia yang tubuhnya mengeluarkan api dan membakar seluruh pakaiannya. Apakah yang akan terjadi? Hal itu sekaligus melepaskan teknik yang menjerat tubuhnya. Terlihat transformasi dilakukan oleh Daxia di saat-saat terakhir sebelum serangan dari bayi mengenainya. Serangan bayi tertahan oleh kekuatan milik Daxia. Lalu Daxia berteriak, "Tidak cukup. Aku butuh kekuatan yang lebih banyak lagi." Dan ya, berakhirlah episode kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan see you.